Yang membuat wanita takut itu sebenarnya diri dia sendiri gitu ya. Yang membuat wanita ragu itu ya diri dia sendiri. Dalam hidup ya kita nggak boleh menyerah, bukan hanya dalam bisnis, tapi kayak dalam menjalani suatu hubungan dalam keluarga segala macam ya pasti akan ada rintangan gitu ya. Tuhan itu kasih kapasitas lebih kepada wanita gitu, bisa hamil, bisa melahirkan, bahkan banyak hal-hal yang tidak Tuhan percayakan kepada pria gitu. Kenapa Tuhan kasih ke wanita ya? Karena Tuhan udah kasih kapasitas itu untuk wanita. Merintis usaha dari nol bukanlah hal yang mudah. Namun saya tahu pasti dengan kegigihan akan membuahkan hasil. Bahkan saat rasa ingin menyerah menghampiri, selalu diingatkan oleh sosok Kartini yang tidak pernah menyerah untuk berjuang dari segala keadaannya. Arti Kartini bagi saya bukanlah pengorbanan, melainkan perjuangan. Wanita harus terus berjuang untuk mencapai cita-cita dan kebahagiaannya. Menjadi wanita tentu juga bukan hal yang mudah. Banyak omongan yang sering didengar tentang keluarga atau karir dulu ya, atau tentang ibu rumah tangga atau menjadi pekerja. Karena keduanya sama-sama cita-cita seluruh perempuan, hidup bahagia, mandiri, serta dapat memberikan kasih sayang yang penuh untuk keluarga. Saya rasa wanita bisa menjadi apa saja. Halo, perkenalkan saya Catherine Bunardi, co-founder dari My Fashion Grocer. Jadi awalnya ini saya mahasiswa biasa pada umumnya, kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Jadi semasa kuliah itu saya juga part-time kerja sebagai SPG, Sales Promotion Girl gitu. Jadi kayak Senin sampai Jumat itu kuliah, terus Sabtu Minggu ambil job jadi SPG, jadi usher, segala macam gitu untuk dapetin income. Nah, mulai dari situ, teman-teman di kampus banyak cewek, terus juga karena pekerjaan sebagai SPG juga lingkungannya banyak cewek-cewek. Nah, di semester akhir-akhir itu baru mulai bisnis baju, bisnis fashion. Awalnya itu juga support pacar juga, yang sekarang udah jadi suami. Kita mulai sama-sama dari tabungan sama-sama, dari uang sama-sama, dari modal 2 juta rupiah, dari situ mulai nih ngambil barang di Tanah Abang. Ambil barang di Tanah Abang, terus saya pasarin tuh ke grup-grup SPG, ke teman-teman kampus. Nah, awal mulanya sih sebenarnya dari situ. Kalau kenapa milihnya bidang fashion, ya emang suka juga di dunia fashion. Terus yang kedua juga karena ada support dari mertua yang bekerja di bidang tekstil, ada link dari situ juga. Dan ketiga juga karena lingkungannya cewek nih. Kalau cewek-cewek itu kan pasti suka banget ya fashion, baju gitu. Jadi kayak fashion ini lebih mudah untuk aku reach memasarkan produk-produk itu gitu. Karena dari kuliah di kampus juga kebanyakan teman-temannya cewek, terus juga SPG-an teman-temannya cewek gitu. Dan fashion ini juga kan termasuk kebutuhan primer ya, kebutuhan utama manusia, jadi sebagai kebutuhan sandang gitu. Kalau produk apa yang diproduksi di My Fashion Grocer itu mostly itu pakaian wanita, fashion wanita. Tapi yang sebenarnya My Fashion Grocer tawarkan itu adalah income atau penghasilan. Jadi kita fokusnya di B2B, business to business gitu. Dan visi dari My Fashion Grocer ini kan juga untuk menjadi solusi bagi para pelaku fashion tanah air bahkan sampai ke dunia. Jadi ya My Fashion Grocer ini support dengan berbagai produk fashion yang dijualkan kembali kepada reseller-reseller gitu. Karena emang dari awal berdiri kan awalnya mungkin jualnya grosiran baju, tapi karena semakin mantap dengan visinya,
MFG ini sendiri semakin berkembang, sehingga sekarang ada 4 microservice gitu. Yang pertama ada MFG Dropship. Jadi MFG Dropship itu untuk orang-orang yang baru mulai jualan nih, yang nggak punya modal gitu. Karena kan kita sudah melalui MFG ini kayak udah paham nih apa sih kendala-kendala orang ketika mau mulai bisnis fashion. Oh, keterbatasan modal, keterbatasan waktu. Nah, kita ciptakan MFG Dropship. Lalu ada juga MFG Wholesale. MFG Wholesale ini ya yang grosiran pada umumnya gitu. Kita menyediakan baju, ya dia ambil, stok, terus dia jual lagi. Yang ketiga itu MFG Custom. MFG Custom ini MFG menyediakan jasa berupa CMT. Jadi mungkin untuk khusus yang usahanya udah maju nih, brandnya udah bagus, dia mau produksi desain sendiri, mereka bisa ke MFG Custom. Yang keempat itu MFG Tekstil. Jadi MFG Tekstil ini menyediakan material-material, bahan-bahan untuk para garment, fashion brand juga gitu. Karena kan dari pengalaman sendiri, bahan itu lumayan susah nih mendapatkannya. Sedangkan MFG karena pengalamannya yang panjang, selama 10 tahun berdiri, MFG udah melalui berbagai macam proses dan udah tahu nih, kayak kita udah punya channel pabrik gitu. Kita udah bisa booking grey di pabrik. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang mau kita berikan kepada mitra-mitra MFG, reseller-reseller MFG untuk mendapatkan bahan baku. Untuk karyawan internal sekitar 30-40 orang. Tapi untuk penjahit, karena fokusnya di pakaian, ada sekitar 300 penjahit. Karyawan itu ya bagian dari My Fashion Grocer sendiri gitu. Karena ya nggak mungkin MFG bisa sebesar ini ya tanpa support karyawan-karyawan yang bekerja. Dan kalau dari aku sendiri mau melatih semua karyawan ini untuk menjadi intrapreneur gitu. Jadi bukan hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tapi ya kita melatih bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bekerja. Jadi ya walaupun nanti someday dia udah nggak kerja di MFG ya, mereka bisa membangun usahanya sendiri dan membentuk lapangan pekerjaan baru di bisnis atau usaha mereka nantinya. Pengalaman menarik banyak ya, karena kan kita udah melalui berbagai macam proses sampai 10 tahun. Tapi kalau momen yang aku inget banget itu ketika di suatu titik kita nggak mencapai seperti apa yang kita harapkan gitu. Jadi pas awal bisnis itu, awal mulai jualan nih, penjualannya bagus nih, aduh omsetnya ningkat, setiap bulan ningkat terus. Tapi ada di satu titik penjualannya stuck gitu, bahkan udah nggak punya uang sama sekali karena uang kita di barang, peralihan dari kita ambil di Tanah Abang, terus kita mulai produksi sendiri, mulai nyetok kain, mulai cari konveksi. Nah, pada masa itu, peralihan itu kita bener-bener stuck. Penjualan drop, turun banget, bahkan sampai nggak punya cash karena uangnya di barang. Di saat itu, kayak udah mau nyerah. Kayak, aduh gimana ya? Ini kok udah berjalan lumayan nih, udah sekitar 2 tahunan, tapi bukannya grafiknya naik malah turun gitu. Di situ udah hampir menyerah. Terus suamiku sampai bilang, pada saat itu masih pacarku, kayaknya kita harus stop deh, kita harus beralih deh, dia bilang gitu. Dan pada saat itu dia baca buku Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Jadi dia terinspirasi dari buku itu, kalau usaha atau bisnis itu gak berkembang, itu berarti harus dicabut. Dia bilang kayak gitu ke aku. Di situ sempet galau ya, aduh, ini ya emang kita udah nggak punya income, penjualan drop banget. Tapi dari situ sih kayak aku yang yakin gitu. Kalau misalkan kita ketemu hambatan aja kita stop, ya kita nggak akan bisa melalui proses itu gitu. Pasti kita mau mulai bisnis apapun, setiap kita ada hambatan stop, kita nggak akan mencapai garis finish itu. Ya dari situ tuh aku ya terus kayak aku yakin enggak, kita pasti bisa, aku bilang. Karena pada saat itu ada satu produk yang laku banget, cuma karena kita udah overload stoknya, akhirnya kita mikirin gimana ya caranya ya, kita modifikasi produknya. Jadi pada saat itu produknya rok flare skirt gitu. Pada saat awal kita mulai produksi, produk itu laku banget. Akhirnya karena overload produksi, customer base-nya belum begitu banyak, produknya stuck, makanya produknya bisa dikatakan mati gitu. Jadi nggak ada penjualan karena
belum terlalu banyak customer kan pada saat itu, semua udah ambil produk itu. Akhirnya kita modifikasi, kita tambahin belt gitu, belt loop. Terus kita photoshoot ulang, jadi akhirnya jadi produk baru. Kita photoshoot ulang dan akhirnya produknya itu laku banget gitu. Bahkan lebih laku dari penjualan sebelumnya gitu. Terus kita tambahin belt, ada yang kita tambahin suspender gitu. Dan kita photoshoot ulang, ketika kita tawarkan ke customer kita ya itu laku lagi gitu. Udah dapat income lagi, dapat pemasukan lagi. Nah dari situ ya kita running terus, akhirnya ya bisa sampai sekarang. Untuk pemasarannya sendiri udah ke seluruh Indonesia gitu. Tapi untuk ke luar negeri pun juga ada beberapa di area Asia Tenggara. Kayak ke Taiwan juga udah, ada beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Taiwan itu ya udah ekspor. MFG ini punya aplikasi, nama aplikasinya itu My Fashion Grocery. Tersedia di Android dan di Apple Store, di iOS. Jadi bisa download aplikasinya. Ada juga di website myfashiongrocery.com. Dari situ juga bisa akses produk-produknya, mau lihat produk-produk yang tersedia, layanan-layanan yang tersedia. Dan MFG ini juga support dengan adanya showroom gitu. Showroomnya ini kan ada di area Green Lake, Tangerang. Jadi kan karena B2B itu kan skalanya lumayan besar ya, kayak orang ngambil nggak punya cuma 1 piece 2 piece, tapi kan ngambil bahkan lusinan, bahkan kodian gitu. Mungkin buat orang yang mau lihat kualitasnya dulu bisa datang ke showroom. Kalau sebagai womanpreneur ya mungkin lebih harus berkorban ya, karena kan pasti di satu sisi sebagai womanpreneur juga, entrepreneur, sebagai istri juga, sebagai ibu juga, ya dimana ya harus bisa bagi waktu, dan di dalam proses bagi waktu itu ya harus berkorban juga gitu. Karena kan pasti ada kayak ngerasa waktu untuk keluarga kurang. Karena kalau yang aku lihat sekarang malah wanita-wanita itu hebat gitu. Bahkan banyak laki-laki yang minder dengan peran wanita, di mana dia bisa jadi ibu rumah tangga, dia bisa bekerja, bisa mengelola bisnis. Yang membuat wanita takut itu sebenarnya diri dia sendiri gitu ya. Yang membuat wanita ragu itu ya diri dia sendiri. Tapi kalau dari orang-orang sekitar malah terlebih laki-laki atau pria itu malah minder. Karena ya wanita itu bisa melakukan lebih banyak gitu, lebih multitasking dari seorang pria. Kalau nggak sesuai rencana, ya harus terus cari cara sih gitu. Karena ya dalam menjalani suatu usaha atau bisnis kan kita nggak tahu medannya seperti apa. Apapun yang kita lakukan ya kita nggak tahu kalau kita nggak terus berusaha. Dalam hidup ya kita nggak boleh menyerah, bukan hanya dalam bisnis, tapi kayak dalam menjalani suatu hubungan dalam keluarga segala macam, ya pasti akan ada rintangan gitu ya. Gimana kita menghadapi rintangan itu, dan ketika kita berhasil melalui rintangan itu ya kita akan naik ke level selanjutnya gitu. Jadi kalau menurutku masalah dalam hidup itu ya nggak akan ada habisnya, tapi ya tergantung bagaimana kita merespon masalah itu. Dan ketika kita berhasil melalui proses yang ada ya kita akan masuk ke step selanjutnya. Kalau untuk pencapaian ya maksudnya banyak sih yang udah dicapai ya selama 10 tahun ini. Ya pastinya selama 10 tahun ini ya kenapa bisa di titik itu ya karena tidak pernah menyerah itu. Kalau mungkin udah dari setiap ada masalah kita menyerah ya kita akan harus mulai lagi dari garis start awal, dari titik nol awal. Jadi ya proses yang udah dilaluin sih gitu, pengalaman-pengalaman,
bagaimana menghadapi suatu masalah, bagaimana bisa berbagi kepada karyawan-karyawan. Ketika kita udah melalui proses ini ya, kita bisa berbagi kan. Tips and triknya ya yakin dan percaya pada diri sendiri sih. Jangan karena kamu merasa kamu wanita ya kamu nggak bisa melakukan apapun. Malah justru karena kamu wanita, kamu bisa melakukan banyak hal gitu. Dan yang aku yakini, Tuhan itu kasih kapasitas lebih kepada wanita gitu. Bisa hamil, bisa melahirkan, bahkan banyak hal-hal yang tidak Tuhan percayakan kepada pria gitu. Kenapa Tuhan kasih ke wanita ya? Karena Tuhan udah kasih kapasitas itu untuk wanita. Jadi kamu harus yakin dan percaya, banyak kok wanita-wanita hebat yang udah melakukan banyak hal gitu, berprestasi di dunia politik, di dunia bisnis gitu. Yang penting yakin dan percaya pada diri sendiri kalau Tuhan tuh udah kasih kita kapasitas yang lebih. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena kamu wanita, malah karena kamu wanita, kamu bisa melakukan banyak hal. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton channel YouTube ini. Semoga yang aku sharingkan ini bisa menginspirasi. Mungkin buat kamu yang sempat down, sempat minder, sempat gak percaya diri, kamu bisa bangkit lagi dan menjadi womanpreneur yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Cap Capkum.